Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini minggu terakhir di bulan September. Tuhan pimpin kita dan Tuhan pelihara kita sampai sejauh ini di dalam hidup kita. Itu hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati untuk beribadah kepadanya. Kita mengambil sikap berdiri dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mazmur 66 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mari, hanya Allah kita yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Kita menyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mazmur 117 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari bersama dengan segala bangsa kita memuji Tuhan kita menaikkan pujian ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, benar bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah, yang layak sebagai
Raja di atas segala raja, menerima sujud dan sembah pengagungan kami. Tapi Tuhan, saat ini kami orang-orang yang berdosa ini datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan. Kami memohon Tuhan melayakkan kami sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan kami dari segala dosa pikiran, dosa perkataan, perbuatan kami yang jahat yang seringkali melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami. Kami memohon ampun kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Allah kami yang pengasih dan penyayang akan mengampuni kami ketika dengan tulus hati kami datang memohon di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah ini. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai orang-orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan, yang mengakui kesalahan dengan tulus hati dan ikhlas di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 7 hingga yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dan jemaat, sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan anugerah dari Tuhan, marilah kita taat di dalam melakukan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, dulu kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi saat ini kita dimampukan untuk taat kepada Tuhan. Karena apa? Ada perubahan ajaib di dalam hidup kita yang harus kita tampakkan. Bahwa kasih Tuhan, anugerah itu mengubahkan kita. Mengubahkan kita. Perubahan ajaib itu mengubahkan hati kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Baik, yang kedua. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Betul, sejak Yesus di hati kita ada perubahan ajaib yang harus terjadi. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Amin. Sudah seharusnya setiap orang yang menerima Yesus di dalam hidupnya ada perubahan ajaib, ada perubahan di dalam kehidupannya. Dan saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena menerima Tuhan Yesus, menerima firman yang hidup itu yang akan mengubahkan hidup kita. Kita nyanyikan pujian, firman memberi hidup.
Mari jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum kita membaca merenungkan, saya mengajak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, kami bersukacita bersyukur pagi ini boleh menghadap Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terlebih lagi firman yang akan kami beritakan. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini. Supaya firman-Mu yang adalah kebenaran ini sungguh-sungguh dapat memberkati hidup setiap kami sekalipun saat ini kami beribadah di rumah. Karena kami meyakini percaya kuasa Tuhan selalu bekerja. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu ketika mereka mendengarkan firman ini. Sungguh-sungguh mereka membuka hati mereka seperti tanah yang subur. Supaya firman ini sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam hidup setiap umat-Mu. Dan biarlah dengan pertumbuhan itu nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman pagi ini. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu ini dapat memberitakan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita tanpa terasa sudah memasuki minggu terakhir ya di bulan September. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Waktu berjalan dengan cepat. Nah, mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang mengapa harus taat. Ya, mengapa harus taat. Tema ini sebenarnya juga merupakan satu ringkasan Bapak Ibu ya, kalau boleh dikatakan dari tema kita sepanjang 1 bulan ini yang banyak berbicara tentang firman. Ya, firman Tuhan, merenungkan firman, mendengar firman ya, dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan kembali, mengapa saya harus taat kepada firman Allah. Saya mengajak kita untuk melihat 2 bagian firman, yang pertama dari Roma 6 ayat 16 dan Roma 12 ayat yang ke-1. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu juga dapat melihat ayat 17, 18, 19 ya. Saya membacakan ayat 16 dulu Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kemudian Roma pasal 12 ayat 1, saya percaya ayat ini sudah sangat terkenal, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah menghafalnya. Ya, Roma 12 ayat 1. Demikian Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 berbunyi, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang mendengar firman Allah, terlebih lagi yang melakukan firman ini di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya dan beberapa teman ya, ada satu sharing yang kami dengar, yang saya dengar Bapak Ibu dari seorang rekan yang mengatakan bahwa jadi orang tua itu tidaklah mudah. Ya, jadi orang tua itu tidaklah mudah. Apalagi ketika di dalam mendidik anak-anak. Nah, saya percaya bahwa kita yang sudah punya anak pasti tahu ya, memang tidak mudah di dalam mendidik anak-anak. Bapak Ibu, dia katakan setiap masa dari anak-anak itu kita punya problem, kita punya masalah ya dari setiap masa pertumbuhan dari anak-anak itu. Pada waktu dia kecil tentu ada masalah sendiri, problemnya sendiri. Ketika dia mulai dewasa, bahkan ketika dia dewasa, tentu setiap masa dari pertumbuhan anak-anak itu Bapak Ibu ada problemnya masing-masing. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dulu waktu anak saya masih kecil, dia katakan anak itu masih mau mendengar apa kata orang tua. Walau kadang kelihatan dia nakal. Ya, walau kadang dia kelihatan nakal, tapi dia masih mau mendengar. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin anak itu mau mendengar karena sebagai orang tua dia katakan kami ini kelihatannya punya otoritas atas hidup mereka. Atau mereka melihat bahwa kami ini lebih besar, kami ini lebih kuat dari dia, sehingga menjadi takut ya. Maka itu kami sebagai anak mau mendengar orang tua. Dia katakan demikian teman saya ini. Tetapi ketika anak saya itu sudah mulai dewasa,
Ya, ketika anak itu sudah mulai dewasa, dia katakan anak saya ini sudah mulai tidak mau mendengar apa kata kami lagi. Ya, anak ini sudah tidak mau taat apa kata kami lagi. Dan dia seringkali tidak mau peduli apa yang disampaikan dari kami sebagai orang tuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya? Ya, mungkin di awal-awal ketika kita percaya kepada Tuhan atau ketika kita menjadi orang Kristen, mungkin kita adalah orang yang sangat taat, orang yang mau mendengarkan firman Allah, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Tapi setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, kadangkala kita ini mulai tidak mau taat, mulai tidak mau melakukan apa yang firman Allah katakan. Mungkin Bapak Ibu ketidaktaatan itu bukan karena memberontak, ya, bukan karena memberontak untuk tidak percaya. Tapi seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini, kita memberi ruang. Ya, kita memberi ruang untuk toleransi dengan yang namanya dosa, dengan yang namanya hawa nafsu mungkin, dengan yang namanya tradisi-tradisi kemungkinan yang bertentangan dengan firman Allah, yang berlawanan dengan firman Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin sekali lagi saya katakan ketidaktaatan kita ini bukan karena memberontak untuk tidak percaya. Tetapi kita memberikan ruang toleransi dalam hati kita, dalam hidup kita terhadap yang namanya dosa, yang namanya nafsu, yang namanya berbagai macam kedagingan. Atau bahkan tradisi-tradisi Bapak Ibu yang bertentangan dengan firman Allah. Kita terlalu banyak mungkin toleransi. Nah Bapak Ibu pagi ini mari kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kenapa saya harus taat kepada firman Allah? Bapak Ibu yang terkasih, kalau pagi ini saya bertanya kepada kita, kenapa kita harus taat kepada firman Allah? Saya percaya kita semua pasti bisa menjawab. Ya, saya yakin kita pasti bisa menjawab, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau ditanya kenapa saya harus taat kepada firman Allah, begitu banyak jawaban. Saya taat kepada firman Allah karena saya percaya. Karena saya beriman, maka saya taat, Bapak Ibu. Saya menaati firman Allah karena apa? Karena saya mengasihi Allah. Mungkin kita menjawab demikian. Benar sekali Bapak Ibu. Saya taat karena saya percaya kepada Allah. Saya taat karena saya mengasihi Allah. Tetapi pagi ini Bapak Ibu coba kita akan bersama-sama belajar melihat, menyoroti Bapak Ibu ya. Dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Konsep umum atau pemahaman umum ketaatan di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru itu sangat erat berkaitan dengan apa? Dengan yang namanya mendengar. Ya, dengar atau mendengar kepada otoritas yang lebih tinggi dari orang itu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu, baik dalam PL, perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kata ketaatan ini selalu dikaitkan dengan dengar atau mendengar ya kepada otoritas yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi. Nah, salah satu istilah Yunani Bapak Ibu untuk ketaatan itu menyampaikan gagasan memposisikan diri, ya, memposisikan diri ini di bawah seseorang dengan tunduk pada otoritas dan perintah mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam bahasa Yunani, salah satu bahasa Yunani itu memiliki pengertian kita ini memposisikan diri di bawah seseorang, ya, di bawah seseorang yang memang punya otoritas di atas kita. Nah, Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani yang lain, kata taat ini juga bisa berarti percaya. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan, bertindak, itu karena dia percaya. Karena itu di dalam bahasa Yunani juga bisa diartikan percaya. Menurut salah satu Bible Dictionary, Bapak Ibu, atau kamus Alkitab, ya, definisi singkat atau arti singkat dari ketaatan yang Alkitabiah adalah mendengar firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman itu. Ya Bapak Ibu ya, saya ulangi Bapak Ibu, di dalam salah satu kamus Alkitab ya, yang namanya Holman Illustrate ya, itu mengatakan Bapak Ibu, definisi singkat dari ketaatan Alkitabiah adalah mendengar firman Tuhan
dan bertindak sesuai dengan firman itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kalau boleh dikata ketaatan itu mendengar apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, lalu itu diaplikasikan, dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu namanya taat. Jadi ketaatan Bapak Ibu Alkitabiah, ya, ketaatan Alkitabiah kepada Tuhan berarti mendengar, percaya, tunduk, dan berserah pada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus mendengar, sungguh percaya, tunduk, berserah pada Tuhan dan firman-Nya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita coba melihat 3 alasan. Ya. Kenapa kita harus taat kepada Allah dan firman-Nya? Ya, dari sisi yang lain. Ya, alasan ini yang saya katakan tadi, yang mengingatkan kita ini untuk sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, alasan yang pertama, kita taat itu karena ketundukan ya dan ketaatan. Ketundukan dan ketaatan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam bacaan kita Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 6 ayat yang 16 tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 16 tadi, Rasul Paulus memberikan satu ilustrasi yang sangat baik. Di mana ilustrasi ini dapat dimengerti dengan jelas oleh orang-orang yang hidup pada konteks zaman itu. Ya, yang hidup pada konteks zaman itu, yaitu mengenai apa? Mengenai apa? Yaitu mengenai sistem perbudakan. Sistem perbudakan. Di dalam bacaan tadi dikatakan, apakah kamu tidak tahu? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya Rasul Paulus ingin mengingatkan, sebenarnya kamu tahu. Ya, apakah kamu tidak tahu? Nah, seperti itu ya. Seharusnya pendengar tahu. Ya, tapi Paulus ingin memberikan satu gambaran. Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Yang harus kamu taati. Jemaat yang terkasih, kita perlu mengerti dalam konsep legal, ya, legalnya, hukumnya pada waktu itu. Seseorang menjadi budak pada waktu itu berarti ia sudah menyerahkan hidupnya di bawah kuasa orang yang membelinya. Jadi pendengar atau penerima surat Roma ini ketika Paulus katakan, ya apakah kamu tidak tahu, sebenarnya ini adalah konsep umum, konsep yang sudah diketahui oleh orang-orang pada zaman itu. Ya ketika seseorang itu menjadi budak, ya menjadi budak pada waktu itu berarti dia sudah menyerahkan hidupnya secara total, secara penuh di bawah otoritas atau di bawah kuasa orang yang membelinya. Orang itu otomatis takluk Bapak Ibu kepada tuannya. Sehingga apa saja yang tuannya perintahkan haruslah dia lakukan. Haruslah dia kerjakan. Di mana dia tidak mempunyai hak untuk menolak. Di mana dia tidak mempunyai hak untuk melawan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Ya, apa yang dikatakan oleh tuannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sistem mengenai perbudakan yang ada pada waktu itu. Dengan memakai ilustrasi ini Bapak Ibu lebih mudah dimengerti oleh mereka sehingga mereka mengerti apa artinya taat. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus menggunakan ilustrasi ini untuk memberikan gambaran kepada orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau penerima surat Roma ini, supaya mereka tahu gambaran taat kepada Tuhan Yesus itu seperti apa. Ya seperti seorang budak yang tanpa melawan, taat sepenuhnya kepada pemiliknya, tidak boleh memberontak. Apa yang dikatakan oleh tuannya haruslah dia kerjakan. Apa yang dikatakan oleh tuannya haruslah dia lakukan. Di dalam konsep seperti inilah Bapak Ibu yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Roma. Dan tentunya juga kepada kita hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi bukankah dulu Paulus mengingatkan ya, waktu di dalam dosa engkau itu budak dari dosa. Apa yang dosa itu lakukan? Dia memimpin engkau kepada kecemaran. Demi kecemaran yang membawa kepada kedurhakaan di dalam ayat 19. Roma 6 ayat 19.
Ya, 19a. Kemudian Bapak Ibu di dalam ayat 17-18 Rasul Paulus katakan lagi. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, menjadi hamba kebenaran. Inilah Bapak Ibu ketundukan mutlak kita kepada Allah, berotoritas dalam hidup kita dengan menunjukkan ketaatan penuh pada firman-Nya. Inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, juga kepada kita hari ini. Ya, seperti seorang hamba terhadap Tuhan, Tuhan yang sudah menebus dia. Jadi Bapak Ibu, prinsip penundukan diri yang benar sesuai firman Tuhan, itu kita itu harus tetap berada dalam payung otoritas Allah. Artinya Bapak Ibu jangan memberontak, jangan melawan terhadap otoritas, apalagi sampai kita keluar, ya. Kita keluar dari otoritas itu. Kita keluar dari otoritas Allah. Nah, bagaimana Bapak Ibu penundukan diri? Yaitu ditunjukkan dengan sikap taat. Sikap tunduk dan taat kepada otoritas. Ya, dan tentu saja yang dimaksud di sini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, apakah kita sungguh tunduk? Apakah kita sungguh taat kepada Tuhan yang sudah menebus kita? Dulu kita adalah budak dosa, tapi sekarang kita dimerdekakan di dalam anugerahnya. Tunduk itu artinya menerima dan menghormati otoritas Tuhan yang adalah Raja atau Tuan dalam hidup kita. Taat artinya melakukan semua perintahnya. Dalam ketundukan untuk taat kepada firman Allah ini Bapak Ibu, kita juga dapat melihat beberapa tipe. Ya, saya ingin menyampaikan juga beberapa tipe. Ada seorang hamba Tuhan, seorang rekan dalam satu tulisan, dia katakan nih ada beberapa tipe nih. Ya, ada beberapa tipe orang yang tunduk untuk taat pada firman Allah. Dia katakan ada 3, tapi saya tambahkan 1 Bapak Ibu ya. Yang pertama dia katakan Bapak Ibu, ya ada tipe orang itu taat firman itu selama saya bisa. Ya, saya taat firman Allah selama saya bisa. Kalau saya tidak bisa, saya tidak menaati. Wah ya, ada nggak Bapak Ibu di antara kita ya? Ayo melayani, Tuhan ingin mengajak kita melayani. Oh, tidak ada waktu. Ya, saya tidak ada waktu untuk melayani. Nanti kalau ada waktu saya melayani. Wah, misalnya Bapak Ibu ya. Jadi taat selama saya bisa. Kalau saya nggak bisa, ya nggak taat. Mungkin dalam pekerjaan juga begitu. Wah, ini nggak bisa taat nih. Kalau taat cuannya hilang, misalnya itu. Kalau saya taat cuannya hilang nih. Berarti saya berhak untuk tidak taat. Nah ini. Jadi taat selama saya bisa. Lalu yang kedua, taat Tuhan selama saya tidak rugi. Nah ini ada juga Bapak Ibu tipe orang Kristen, dia taat sama Tuhan kalau enggak rugi. Tapi kalau rugi, maaf, saya nggak mau taat. Ya, kalau rugi saya nggak mau taat. Ada juga Bapak Ibu orang taat Tuhan katanya, tapi tidak dengan ketundukan. Ada? Ya, saya lihat ada seorang guru sekolah minggu ya, waktu saya melayani di gereja yang lama ya. Saya lihat, saya angkat topi Bapak Ibu, wah rajin ibadah, rajin melayani ya sekolah minggu ya. Tapi saya tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh melakukan itu dengan ketundukan taatnya. Jadi suatu kali Bapak Ibu ketika ada neneknya yang meninggal, ya saya datanglah pada waktu kremasi. Ya, saya kaget Bapak Ibu, waktu kremasi ternyata dia ikut menyembah gitu ya. Ketika peti dimasukkan tempat perapian ya, kalau di mana Kembang Kuning itu ya Bapak Ibu ya. Krematorium ya. Jadi waktu dimasuk itu semua keluarga harus menyembah. Saya kaget Bapak Ibu melihat dia juga menyembah. Oh dia seorang yang aktif dalam pelayanan sekolah minggu, dia orang yang aktif dalam pelayanan keluarga, aktif beribadah sama Tuhan. Tapi dia juga tunduk ya kepada hal-hal yang tradisi seperti itu. Saya kaget Bapak Ibu loh, kok ikut-ikut menyembah ya. Dan yang lebih celaka lagi Bapak Ibu, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, ini lebih celakanya. Ya. Jadi ada kelihatan orang yang taat, tapi tidak dengan ketundukan.
Ya, tidak dengan ketundukan. Bukan 100% dia tunduk kepada Tuhan, tapi masih ada hal-hal lain, tradisi-tradisi lain mungkin yang masih melekat dalam hidupnya, yang tidak bisa dilepaskan. Ada seperti itu. Jadi taat Tuhan tapi tidak dengan ketundukan. Ya, atau orang yang munafik juga bisa Bapak Ibu, seperti taat melakukan firman Allah tetapi sesungguhnya bukan karena dia tunduk kepada firman Allah. Bisa ya? Bisa. Bukan karena dia tunduk kepada firman Allah. Mungkin aja gengsi, gitu. Mungkin aja dia ingin menunjukkan sesuatu kepada orang. Bisa. Jadi ketaatan tanpa ketundukan. Baru yang keempat Bapak Ibu, ketaatan mutlak. Ya. Ketaatan yang sungguh-sungguh. Ya. Ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Melakukannya yang terbaik untuk Allah. Karena mengasihi tadi, karena percaya tadi. Sungguh-sungguh. Kita yang mana Bapak Ibu yang terkasih? Di antara empat ini. Mungkin ada yang lain ya. Saya nggak tahu, silakan Bapak Ibu boleh cari ya. Kita yang mana? Taat selama saya bisa, taat selama saya tidak rugi, taat Tuhan tidak dengan ketundukan, ketaatan mutlak. Sungguh-sungguh saya menaati firman Allah dalam hidup kita. Kita yang mana Bapak Ibu? Pertanyaan ini perlu kita tanyakan Bapak Ibu. Kenapa? Sebab tidak semua orang pada waktu mendengarkan firman Tuhan memiliki sikap dan respon yang sama. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi pada waktu orang mendengar firman Tuhan itu, ya, belum tentu memiliki sikap dan respon yang sama. Belum tentu. Karena ketundukan dalam ketaatan ini juga sangat bergantung dalam kita menerima firman Tuhan. Kalau Yesus Bapak Ibu sampai memberikan sebuah perumpamaan mengenai tipe tanah di dalam meresponi benih yang ditaburkan. Kita bisa mengetahui bahwa hati manusia seringkali merespon dengan seperti itu adanya. Ya, Bapak Ibu masih ingat Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan orang yang sedang menabur benih ya, yang jatuh di batu, yang jatuh di semak, baru jatuh di tanah yang subur. Tidak ada yang salah dengan benih yang ditabur. Tidak ada yang salah dengan benih yang ditabur. Benih ini benih yang baik, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau benih ini tidak bisa tumbuh, itu bukan salah benih itu. Karena benih ini mempunyai potensi kehidupan di dalamnya. Ya, jadi benih itu ada kehidupan, Bapak Ibu. Ya, ada kuasa di dalamnya. Kalau ditaruh di tanah yang benar, diberi air dan pupuk, digarap dengan tepat, pastilah benih itu akan apa? Tumbuh. Pasti dia akan bertumbuh. Ya, benih itu pasti akan bertumbuh. Nah, kita yang mana Bapak Ibu yang terkasih? Saya ingat pada waktu saya kuliah ya. Waktu saya kuliah di ITA tingkat 1 awal-awal. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya mungkin masih awal-awal tingkat 1 ya. Ketika ibadah, hari Minggu kami beribadah. Ya, sore. Saya dengan beberapa teman kalau ibadah ada satu pendeta kalau khotbah itu tidak menarik. Ya, tidak menarik bagi kami. Tidak menarik bagi saya deh. Maka setiap dia khotbah saya seringkali lihat dia perbaiki kacamata, sebentar perbaiki kacamata dicoret 1 kali pegang, 2 kali pegang, 3, wow dicoret sampai 5. Setelah selesai ibadah saya tanya pada teman, you tadi sudah nyoret berapa kali nih si hamba Tuhan pegang kacamata? Wah 32. Oh saya kok 33 ya? Wah seperti itu Bapak Ibu setiap minggu. Wah, akhirnya saya bertobat Bapak Ibu yang terkasih. Wah saya bilang salah nih. Ya, bahkan ada seorang jemaatnya yang mengatakan ya, yang saya dengar dia katakan demikian. Hamba Tuhan itu memang sederhana sekali. Mungkin ketika menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan dengan slow. Tapi seringkali firman itu menyentuh hati saya. Saya bingung, Bapak Ibu menyentuh hatinya, tapi kenapa ya? Kalau saya enggak menyentuh hati saya. Ada yang salah nih sama saya. Sejak itu Bapak Ibu saya bertobat. Saya bilang, saya tidak boleh lagi coret 1, 2, 3, sampai berapa kali dia pegang kacamata. Saya harus belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Sejak itu Bapak Ibu, saya belajar untuk mendengar. Saya katakan ada poin-poin yang disampaikan Bapak Ibu, walaupun sederhana dan penyampaiannya sederhana mungkin, ya, mungkin metodenya kurang menarik,
Tapi ketika saya mendengar Bapak Ibu ada sesuatu yang luar biasa. Saya belajar dari hamba Tuhan ini. Saya belajar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, masalahnya itu pada diri kita sendiri. Hati kita ini seperti tanah yang mana? Berbatu, semak, atau tanah yang subur. Ingat Bapak Ibu, tadi saya katakan benih itu baik. Ya, benih itu baik. Karena itu firman Tuhan. Benih itu baik. Bukan salah benih itu kalau tidak bertumbuh dalam hidup kita. Kita perlu belajar untuk mengkoreksi diri. Kita perlu belajar untuk melihat diri. Yang salahnya di mana dari diri saya. Kalau sampai benih yang baik itu tidak bertumbuh dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu yang saya sampaikan kepada kita. Supaya firman Allah sungguh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita itu seperti tanah yang subur. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketaatan adalah perbuatan ibadah. Ya, ketaatan adalah perbuatan ibadah. Sementara Alkitab sangat menekankan ketaatan, penting untuk diingat bahwa orang percaya tidak dibenarkan, ya, dijadikan orang benar oleh karena ketaatan kita, bukan Bapak Ibu. Keselamatan adalah hadiah gratis dan cuma-cuma dari Allah, dan kita tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jadi ketaatan Kristen sejati mengalir dari hati yang bersyukur atas apa rahmat kasih Tuhan yang telah kita terima dari Tuhan. Karena itu dalam bacaan Roma 12 tadi dikatakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang hidup, ya, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saat kita taat kepada Tuhan, disitulah kita beribadah kepadanya. Memberikan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Memang Bapak Ibu tidak sedikit juga orang-orang yang katanya percaya, tapi kehidupan perilakunya atau konsep hidupnya itu bebal, ya, tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan. Ya, buktinya apa? Buktinya tidak sedikit Bapak Ibu orang-orang Kristen mengaku percaya, mengaku beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, tapi perilaku hidupnya Bapak Ibu memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang tidak takut sama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya takut Tuhan itu hanya ada sebatas mulut. Jika benar-benar takut Tuhan, mana mungkin Bapak Ibu hidupnya bertentangan dengan firman Allah. Kalau dia takut akan Tuhan, tidak mungkin dia saling menghancurkan satu dengan yang lain. Kalau dia takut akan Tuhan, tidak mungkin dia suka korupsi, suka hitung-hitungan dalam pelayanan, suka menilap uang orang lain mungkin, suka berselingkuh mungkin, suka berkata kotor mungkin dan sebagainya. Kalau dia takut akan Tuhan Bapak Ibu, pastilah dia sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah itu dan dia sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah ketaatan bahwa kehidupan kita ini sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketaatan itu boleh dikata Bapak Ibu tindakan ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi nggak main-main loh Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu menjadi satu perhatian khusus dalam hidup kita. Ya, karena ketaatan adalah tindakan ibadah kita kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita datang di gereja, bukan hanya pada waktu kita ibadah ya di rumah mungkin ya, tapi dalam kehidupan setiap hari, tindakan kita, perbuatan kita, ketika kita taat itulah adalah ibadah. Yang ketiga Bapak Ibu, poin yang terakhir. Ketaatan adalah persembahan. Nah, ya, ketaatan adalah persembahan. Di dalam Roma 12 ayat 1 tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketaatan Bapak Ibu adalah persembahan. Persembahan bukan hanya berupa uang.
bukan hanya berupa materi, tetapi hidup kita ini juga persembahan. Bahkan seluruh hidup kita ini adalah persembahan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, dengan mata ini, dengan tangan ini, dengan kaki kita, semua yang kita lakukan Bapak Ibu, dalam ketaatan kepada Tuhan untuk persembahan hidup baginya. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi ketaatan adalah persembahan. Ya, ketaatan adalah persembahan. Orang yang taat dia juga pasti memberikan yang terbaik. Entahkah pikirannya, entahkah tenaganya, entahkah hartanya juga. Dia berikan yang terbaik karena dia taat. Aku mau memberikan segalanya kepada Tuhan. Aku mau berkorban untuk Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyadari ketaatan adalah persembahan, saya percaya kita akan belajar untuk memberi kepada Tuhan yang terbaik. Apapun itu. Apapun itu. Kita pasti memberikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah 3 alasan ya. Dari sisi yang lain kita coba belajar melihat ya, berkaitan dengan ketundukan ya, ketundukan kita kepada Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan itu juga adalah perilaku ibadah kita atau tindakan ibadah kita, perbuatan ibadah kita. Ketaatan yang ketiga adalah persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu, seorang jemaat memberitahu pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Jadi dia katakan kepada Pak Pendeta, saya mau tur nih ke Yerusalem, kota suci Yerusalem. Lalu orang ini atau jemaat ini mengatakan Bapak Ibu keinginannya untuk apa? Untuk mengunjungi Gunung Sinai. Ya, dia katakan aku ingin mengunjungi Gunung Sinai. Ya, begini ujarnya kepada sang pendeta. Saya berencana mendaki sampai ke puncak gunung itu dan setelah tiba di sana saya akan membaca 10 perintah Allah keras-keras. Jadi Bapak Ibu, dia katakan, nanti saya kalau ke sana, saya mau ke Gunung Sinai paling tinggi, saya mau bacakan 10 hukum Allah dengan keras-keras di atas Gunung Sinai. Ya, di mana Musa itu mendapatkan 10 hukum itu. Bapak Ibu, pria ini atau jemaat ini mengira perkataan itu akan menyenangkan pendetanya. Jadi ia terkejut saat mendengar tanggapan sang pendeta. Tahukah Anda, saya dapat memikirkan suatu ide yang lebih baik dari itu. Pria itu menjawab, benarkah Pak Pendeta? Apa itu? Ya, ditanya kepada pendetanya, apa itu Pak Pendeta? Pendeta itu kemudian menjawab tanpa tendeng aling-aling. Daripada engkau menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja dan menaati 10 perintah tersebut? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini hendak mengingatkan kepada pria atau jemaat ini. Untuk apa engkau pergi ke kota suci, engkau pergi ke Yerusalem, bahkan engkau naik ke Gunung Sinai, membaca 10 perintah Allah keras-keras. Tapi dalam kehidupanmu, tidak pernah engkau menaati firman Allah. Tidak pernah engkau melakukan firman Allah. Biarlah kita semua sungguh-sungguh menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Percaya Bapak Ibu, ketika kita tunduk, taat melakukan firman Allah, berkat Allah pasti tercurah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati kami dengan firman-Mu. Kiranya setiap kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh taat kepada Engkau ya Tuhan. Kami taat karena kami mengasihi Tuhan. Kami taat karena kami percaya kepada Tuhan. Bahkan taat juga menunjukkan ketundukan kami, ketaatan kami kepadamu Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa ketaatan adalah tindakan ibadah kami di hadapan Tuhan.
dan juga ketaatan adalah persembahan kami kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat melakukan firman-Mu ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, kiranya di tengah-tengah situasi ini, kebenaran firman Allah tetap terpatri dalam hati dan hidup setiap umat-Mu, dan membawa pertumbuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk membuka hati, supaya setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Karena benih firman Allah adalah yang baik. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, biar kebenaran firman Allah sungguh dapat mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Biarlah kita bukan hanya pendengar yang baik, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku. Itulah ketundukan dan ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menghayati setiap kata-kata yang ada, ya, setiap kalimat yang ada. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kita juga dapat menghayati setiap kalimat yang ada di dalam pengakuan ini. Mari Bapak Ibu, dengan sikap yang tegap, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu warta yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, kita pada bulan Oktober, ya, bulan Oktober, mulai minggu awal kita sudah mulai live streaming, ya. Jadi ibadah secara langsung. Kemudian Bapak Ibu pada minggu keduanya, ya, pada minggu keduanya kita juga selain live streaming kita juga mengadakan ibadah on-site, ya, atau ibadah di dalam gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin beribadah di dalam gereja pada minggu kedua, maka tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan kami informasikan lagi lebih lanjut di grup member. Tapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa hal saja berkaitan dengan persiapan untuk memasuki ibadah on-site di minggu kedua di bulan Oktober. Bapak Ibu, kita akan mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah, ya. Bahwa ketika kita ingin beribadah, salah satu syarat utamanya adalah sudah divaksin. Ya, sudah divaksin. Minimal 1 kali. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, Bapak Ibu yang ingin ikut beribadah di gereja, maka syarat utamanya paling tidak sudah divaksin minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali. Nanti prosedur atau tata caranya akan lebih lanjut kami informasikan lewat grup member. Nah Bapak Ibu, mari dukung dalam doa. Supaya ibadah live streaming dan onsite, ya, onsite atau ibadah dalam gereja dapat dilaksanakan dengan baik dan Tuhan memimpin dan Tuhan yang menyertai. Mari Bapak Ibu terus dukung supaya Tuhan yang akan memimpin segala persiapannya. Terima kasih Bapak Ibu. Doa saya semoga selalu di tengah-tengah kondisi ini Allah memberkati kita, memelihara hidup kita dan senantiasa memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya waktu ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan dan dengan menyanyikan pujian. Ku beri yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik, apa yang kita punya, bahkan seluruh hidup kita untuk nama Tuhan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada
tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan dan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah kutemukan kasih. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan dan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan dan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bawa di hadapan Tuhan sedikit dari apa yang kami punya. Dari semua berkat yang telah Tuhan berikan, kami memohon Tuhan menerima persembahan kami ini. Persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, di bumi ini melalui gereja kami. Tuhan berkati orang-orang yang ambil bagian untuk mengolahnya, Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh diolah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk pendidikan tatap muka yang akan segera dilaksanakan oleh beberapa sekolah di anak-anak yang ada di Indonesia.
Tuhan, kami mau berdoa, kami memohon perlindungan Tuhan. Anak-anak membutuhkan pendidikan secara tatap muka, tetapi di sisi yang lain virus ini begitu ganas dan mulai menyerang anak-anak. Ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, melainkan Tuhan akan ikut campur tangan melalui setiap orang-orang yang harus mengambil keputusan. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang ikut campur tangan. Tuhan juga tolong setiap guru-guru yang mengajar, berikan mereka hikmat, sukacita mengajar dengan baik. Anak-anak yang harus ikut mata pelajaran demi mata pelajaran, Tuhan berikan semangat sukacita untuk menimba ilmu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua. Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan boleh mendukung anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Ya Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau berdoa mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan setiap pergumulan mereka masing-masing, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memperhatikan setiap domba-domba Tuhan di gereja ini, dan kami yakin dan percaya Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang agung yang tidak akan pernah meninggalkan setiap domba-dombamu. Bahkan kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik akan menolong, akan datang untuk menolong setiap domba-domba Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk minggu depan gereja kami akan mengadakan live streaming. Kami memohon dan kami mau bersandar kepada Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan sehingga boleh menolong setiap orang-orang yang ambil bagian boleh melayani dengan baik, setiap alat-alat yang dipakai boleh berlangsung juga dengan baik. Setiap internet yang ada, kami mau berdoa dan kami mau berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan sehingga gereja kami boleh menyediakan ibadah yang baik sebagai sarana untuk jemaat boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan juga tolong setiap orang-orang yang ambil bagian untuk melayani Tuhan. Berikan hati yang sukacita, berikan hati yang rindu untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tuhan, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi Allah kami yang sempurna, kami yakin dan percaya akan menyempurnakannya bagi kami. Dan kami menunggu waktu Tuhan yang akan menepati setiap doa-doa kami ini. Jawaban Tuhan kami nantikan dengan waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ajar kami untuk menantikan yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doksologi, kemudian berkat dan amin song. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh dapat menaati firman Allah di dalam kehidupan kita. Dengan menaati berarti kita tunduk kepada kebenaran firman Allah. Menaati itu menunjukkan hidup yang beribadah kepada Tuhan dan juga merupakan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah kita disanggupkan untuk dapat melakukan firman di dalam hidup masing-masing. Sekarang mari arahkan hatimu kepada Allah. Jika hari ini engkau sungguh-sungguh mendengarkan sabda firman Tuhan, dan engkau taat untuk melakukannya, maka Allah sumber berkat. Dia senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia Allah yang setia, yang senantiasa akan memelihara hidupmu di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu senantiasa memimpin menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, silakan ambil saat teduh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.